Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak kelas 5 semuanya. Semoga semuanya selalu senantiasa diberikan kesehatan serta mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dalam proses pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, khususnya di kelas 5 pada pertemuan yang ke-11 semester 1 tahun pelajaran 2020 dan 2021. Untuk itu Bapak harapkan kepada seluruh anak-anak kelas 5 agar menyimak materi ini dengan sebaik-baiknya dan mencatat hal-hal yang dirasa perlu di buku catatan SKI-nya. Nah, kepada anak-anak kelas 5 pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang terjadinya peristiwa Fathu Mekah. Ada yang masih ingat apa itu Fathu Mekah? Ya, Fathu Mekah merupakan pembebasan kota Mekah. Nah, yang mana peristiwa Fathu Mekah ini terjadi pada bulan Ramadan. Nah, yang mana kita ketahui banyak sekali peristiwa besar yang terjadi pada bulan Ramadan, ya. Ada yang tahu? Nah, salah satunya yaitu ada nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Nah, kemudian ada juga Lailatul Qadar, ya, malam 1000 bulan. Nah, kemudian juga ada yang namanya Perang Badar. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Nah, kemudian ada penghancuran berhala. Nah, di sini setelah Nabi Muhammad memasuki kota Mekah, beliau menyuruhkan untuk menghancurkan patung berhala yang ada di sekitar Ka'bah, ya, supaya penduduk Mekah tidak lagi menyembah berhala melainkan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan ada juga wafatnya istri Nabi Muhammad yaitu Aisyah, ya. Kemudian ada wafatnya Ali bin Abi Thalib. Banyak sekali peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada bulan Ramadan. Nah, di sini dalam proses terjadinya peristiwa Fathu Mekah ini ada ayat yang turun yang berkaitan dengan Fathu Mekah. Nah, ada yang tahu surah apa? Ya, yaitu surah Al-Quran, surah Al-Fat, ya, Al-Fat ayat 1 sampai 3. Nah, di sini Bapak bacakan yang ayat satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Nah, yang artinya sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu, wahai Muhammad, satu jalan kemenangan yang jelas nyata. Nah, di sini Allah SWT telah membukakan pintu kemenangan untuk umat Islam pada saat memasuki kota Mekah. Jadi tidak ada yang namanya perlawanan, kekerasan, bahkan pembunuhan. Allah membukakan pintu kemenangan bagi umat Islam. Nah, disinilah puncaknya umat Islam menyebar ke seluruh dunia, ya, ke berbagai negara. Banyak sekali ada baik itu di daerah Eropa maupun di daerah Nusantara. Islam berkembang dengan pesat dengan adanya peristiwa Fathu Mekah ini. Hanya peristiwa Fathu Mekah ini merupakan peristiwa yang sangat besar, momentum yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam. Nah, pada peristiwa Fathu Mekah ini itu dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan pasti akan aman. Nah, yang mana kalau orang kafir Quraisy dulu
yang yang ditakuti yaitu Abu Sufyan, karena Abu Sufyan merupakan pemimpin dari kaum kafir Quraisy. Nah, pada saat Abu Sufyan masuk agama Islam, masuk ke Islam, Rasulullah pun mengucapkan ya kalimat penegasan. Nah, yaitu barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan pasti aman, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram pasti aman. Kemudian barang siapa yang menutup rumahnya pasti aman. Nah, ini diucapkan Rasulullah agar umat Islam merasa aman, tenang dan damai. Nah, jadi luar biasa sekali peristiwa Fathu Mekah ini yang terjadi pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Nah, di sini pada peristiwa Fathu Mekah kita akan dapat mengambil beberapa pelajaran ya atau hikmah dari peristiwa Fathu Mekah. Nah, apa itu? Ya, yang pertama, jadilah orang pemaaf sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW dalam memaafkan kaum Quraisy pada peristiwa Fathu Mekah. Jadi ketika banyak yang memusuhi Nabi Muhammad pada saat sebelum adanya peristiwa Fathu Mekah, kan di situ Nabi Muhammad dikucilkan, kemudian bahkan mau dibunuh. Kemudian Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Jadi orang-orang Mekah banyak yang tidak suka karena dihasut, kemudian Nabi Muhammad juga dilupakan, padahal kota Makkah tersebut merupakan kota kelahiran dan merupakan tempat tinggal dari Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini kita harus menjadi seorang yang pemaaf. Bagaimana cara memaafkan apabila ada orang yang berbuat salah kepada kita? Karena dengan memaafkan kita akan jauh merasa lebih tenang, jauh merasa lebih nyaman, dan tidak punya pikiran yang tidak baik ya. Nah, dengan pemaaf kita akan menjadi contoh ya. Kita akan menjadi contoh dari Nabi Muhammad SAW. Kita akan mencontohkan sifat dari Nabi Muhammad. Nah, kita coba. Kalau tidak mencoba, maka kita akan susah menjalaninya. Nah, jadi belajar menjadi seorang yang pemaaf sekalipun orang itu jauh tidak suka dengan kita. Maka ingatlah apa yang sudah dikerjakan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, karena beliau merupakan contoh bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Nah, yang kedua yaitu jadilah pemimpin yang arif dan bijaksana. Rasulullah SAW memerintahkan agar melindungi wanita dan anak-anak dalam penyerangan terhadap Mekah dan tidak membunuh musuh yang tidak melakukan perlawanan. Nah, jadi di sini Nabi Muhammad SAW mencontohkan agar pemimpin yang adil ya, yang tidak berpihak ke lain, melainkan bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. Kemudian melindungi wanita, anak-anak, dan tidak membunuh musuh yang tidak melakukan perlawanan. Nah, jadi luar biasa sekali sifat dan perilaku yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Kita pun bisa kalaunya kita dapat menjalankannya dengan hati-hati dan lebih tenang. Jadi jangan sampai apabila kita nanti menjadi suatu pemimpin, kita tidak adil, kita tidak bijaksana, bahkan ingin menguasai apa yang kita kehendaki,
maka ingatlah pesan Nabi Muhammad SAW agar bersifat adil dan bijaksana. Nah, kemudian hikmah yang selanjutnya yaitu jangan mendendam, ya, jangan mendendam apabila ada orang yang menghina kita. Bersabarlah dan balaslah perlakuan tidak baik mereka dengan doa kita yang baik. Nah, jadi apabila ada orang yang berbuat salah, baik itu kesalahan yang kecil, yang besar, maka balaslah dengan ucapan, ya, atau doa kita yang baik. Terlebih-lebih lagi kita dapat membalasnya dengan sikap kita. Nah, sikap kita yang baik, kalau tidak dapat maka doakan yang baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Nah, kalau kita membalas sesuatu yang tidak baik tadi, atau yang dapat mencelakakan orang lain, maka itu akan mencelakakan diri kita sendiri. Nah, tapi kalau kita membalasnya dengan kebaikan, maka itu akan membuat diri kita juga menjadi lebih baik. Jadi luar biasa sekali yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ini. Nah, kemudian yang keempat, berani mencegah kemungkaran dan kebatilan. Sebagaimana Rasulullah SAW sangat keras dalam melarang menyembah berhala, dan dalam komandonya ketika Fathu Mekah beliau menyerukan hancurkan berhala. Nah, jadi berani mencegah kemungkaran dan kebatilan dimanapun kita berada. Apabila ada melihat sesuatu hal yang menjerumus ke dalam kemungkaran dan kebatilan, maka tindakan kita kalau dapat kita cegah, kita cegah. Kalau tidak dapat kita cegah, maka doakanlah agar orang itu segera berubah jauh lebih baik lagi. Nah, sini Rasulullah SAW memberikan pelajaran untuk kita semua dari peristiwa Fathu Mekah. Nah, sampai Islam menyebar ke seluruh dunia termasuk wilayah kita Indonesia, ya. Jadi luar biasa sekali perjuangan Rasulullah. Nah, kita pun pada saat kita sudah dilahirkan, kita sudah dalam agama Islam, memeluk agama Islam, maka kita jaga, ya, kemudian kita pelajari dan kita tumbangkan lagi apa saja perintah Allah SWT, perintah Nabi Muhammad dalam agama Islam tersebut. Nah, jadi yang penting kerjakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan jauhi segala apa yang dilarangnya. Nah, kepada seluruh anak-anak kelas 5, alhamdulillah pelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Ambil hikmahnya, catat apa yang perlu yang sudah disampaikan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan sedikit melaksanakan latihan, ya. Latihan ini tujuannya untuk mengetahui sampai mana proses pemahaman kalian tentang apa yang sudah Bapak sampaikan. Alhamdulillah, materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Terus semangat belajarnya. Semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.